The home point has been updated. Please check it on the map. Take off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Google semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. DJI Drone Video Galian Excavator Tol Tijago 3 Jor 2 ASMR. Ya, ini saya langsung dari lokasi konstruksi Tol Tijago 3 ruas Krukut Cinere. Kemarin ada permintaan untuk tidak menggunakan suara musik. Nah, sekarang saya coba gunakan langsung dari titik pembangunan. Bagaimana menurut teman-teman semua ya? Silakan tuliskan di kolom komentar. Ini sangat berpengaruh sekali ya. Sangat-sangat berpengaruh sekali nanti ke depan apakah menggunakan musik atau tidak. Terus ada yang minta ditampilkan mapnya. Tuh, sudah ditampilkan mapnya sebelah kiri atas ya dari video. Nah, silakan juga tuliskan di kolom komentar gimana, apakah sudah cukup atau seperti apa. Sangat penting sekali karena yang menonton pastinya bukan hanya saya ya, tapi teman-teman semua. Silakan tuliskan di kolom komentar. Baik teman-teman semua, kita melihat saat ini di gerbang Tol Limo. Saya tidak perlu tampilkan lagi bentuk gambarnya. Yang penting sudah terlihat jelas bahwa bentuk garpu di sisi kanan persis di seberangnya Jalan Aman Iskandar itu adalah merupakan akses gerbang Tol Limo yang informasi yang terakhir yang saya ketahui. Sehingga dari titik ini, dari Batching Plan sampai dengan ke jalan seberang Aman Iskandar, semua pemukiman seharusnya sudah ke depan akan dibebaskan ya. Ada pembebasan lahan lanjutan untuk di area pemukiman di sekitar sini. Nah, kalau kita lihat saat ini untuk di area pemukiman ataupun baik yang di sekitar Jalan Limo ya, Jalan Limonya atau Jalan Meruyung, ini belum ada terlihat ada pembebasan ataupun pembongkaran ya. Jadi kita tidak perlu ke sana dulu. Saya akan fokus untuk memperlihatkan kondisi yang ada bunyi-bunyi ya, ada jedok-jedok gitu ya. Terdengar harusnya dari video. Ini cukup jelas sekali terdengarnya. Nah, ini adalah saat ini sedang proses untuk pemasangan tiang pancang ya. Dengan ini penggunaan kalau tidak salah disebut dengan piston ya, yang berbunyi itu pistonnya. Jadi berbeda dengan hydraulic static pile drive yang mungkin posisinya tidak membuat suara. Getarannya juga bisa dikatakan cukup agak terlalu tidak terlalu bergetar, namun sangat-sangat berat alatnya ya. Makanya sepertinya mengganti metode, apalagi kemarin sempat ada longsor juga ya. Makanya sekarang kita melihat bahwa alat hydraulic static pile drive-nya tidak ada di sana. Dan saat ini kita melihat di area galian ya. Sekali lagi ini galian yang dilakukan oleh ekskavator di area dulunya. Ruas ini disebut dengan ruas Limo Cinere. Bukan saya yang menyebutkan ya, tapi saya juga hanya mengutip bahwa pada saat waktu itu target pertamanya adalah ruas Limo Cinere, karena target pertamanya adalah gerbang Tol Limo ini dikejar agar bisa segera dioperasikan untuk menyambung dengan Tol Serpong Cinere seksi 2 di depan sana. Gitu ya. Oke, kita coba lihat dulu ya ke depan sana ya. Kita akan terbang ke sana secara perlahan. Ya, kita akan posisikan bagaimana posisi Tol Cijago 3 akan melewati jembatan Sungai Pesanggerahan ya. Nah, ini kenapa saya terbang tinggi, tidak terbang rendah, karena posisinya di dekat sini ada sutet ya, ada sutet. Jadi kita tidak bisa untuk terbang rendah, mohon maaf ya. Nah, nanti perlahan saya akan turunkan di titik jembatan Sungai Pesanggerahan, mungkin agak lebih aman. Dan kita akan melihat sejauh mana pembongkaran ataupun pembebasan lahan yang sudah dilakukan oleh Kementerian ATR BPN melalui BPN setempat ya. Di sini kalau kebetulan di proyek ini di sisi Wisma Mas itu, kalau saya tidak salah, itu termasuk yang dibebaskan lahannya sudah lebih dulu. Namun untuk di sisi Modern Hill itu adalah tambahan ya kalau tidak salah ya, karena ternyata jembatan Sungai Pesanggerahan itu membutuhkan apa istilahnya ya, mungkin kayak semacam tambahan agar lebih kuat seperti itu, sehingga area Modern Hill adalah area tambahan yang awalnya tidak kena dampak, namun sekarang jadi terkena dampak gitu ya. Itu kalau nggak salah menurut warga itu tahun berapa ya kemarin disebutkan ya, 2000 berapa gitu, saya lupa lagi ya. Pernah saya tampilkan juga, saya tanyakan langsung dengan warga di Modern Hill, kebetulan saya sempat masuk ke dalam. Dan beginilah kondisi pembangunan ataupun
kondisi terkini dari jembatan Sungai Pesanggerahan, baik ini abutmen ya. Abutmen yang sudah naik, di sini sudah terpasang backisting, di sini juga kebetulan ada petugas yang sedang bekerja. Kondisinya seperti inilah ya yang dikerjakannya. Nah, ini jembatan lagi. Segmental girder ya. Segmental girder untuk jembatannya sudah dirakit. Namun karena memang belum ada pegangannya ya, jadi tidak dilanjutkan lagi untuk merakit segmental girder. Dan kita akan melihat ini kondisi terakhir masih seperti ini aja ya, masih seperti ini, belum ada lanjutan, alat-alat berat juga belum ada lagi. Karena bisa dibilang ya ini terisolasi ya, jadi tidak bisa banyak masuk alat-alat berat. Yang seharusnya yang saya tahu ya, jika area dari area Limo sampai ke jembatan Sungai Pesanggerahan ini sudah selesai dilakukan pembebasan lahan, maka alat berat itu tadinya akan masuk melalui jalur tersebut gitu tadinya ya. Dan ini di depan sana ini juga sama nih, areanya area restricted area, jadi menuju jembatan ke depan sana saya udah tidak bisa. Jadi sudah ada pelebaran area untuk bandara Pondok Cabe ya. Awalnya saya masih bisa masuk ke dalam sana sampai ke jembatan Kayu Putih kalau tidak salah ya. Nah, sekarang saya sudah tidak bisa lagi, cuman menuju ke jembatan Palarayanya aja udah nggak bisa karena area biru ya, area berwarna biru. Baik, ini juga termasuk yang nantinya akan digali ya. Ini juga sebenarnya juga ini bisa dijadikan sebagai sumber tanah merah ya. Ini lumayan juga ini. Walaupun tidak terlalu banyak, namun bisa dikatakan ya lumayan lah gitu ya. Oke, sekarang yang ditunggu-tunggu mungkin untuk teman-teman semua yang ingin tahu bagaimana perkembangan dari pembongkaran. Nah, kita akan mulai dari rumah paling ujung ya. Nah, kita lihat di sisi kanan sudah mulai dibongkar ya. Sepertinya kalau yang di sisi kiri ini tinggal 2 rumah paling depan yang belum selesai. Nah, kita lihat di sini sudah mulai dibongkar semua. Jadi kalau kita lihat terakhir ya, pembongkaran di area Modern Hill ini bisa dikatakan awalnya itu tidak sebanyak ini nih. Sekarang sudah jauh lebih banyak ya. Nah, kita lihat nih sini juga di tengah-tengah juga masih ada beberapa yang belum dibebaskan mungkin atau belum dilakukan pembongkaran karena biasanya mungkin diberikan waktu juga ya. Gitu. Nah, ini kita lihat lagi. Ini sebagian juga sudah dibongkar lagi ya. Oke, mohon maaf ya, saya turunkan lagi biar lebih jelas kelihatan gitu kalau sudah dibongkar atau belum ya. Karena kalau tadi posisinya dia ditegakkan lurus, nggak terlalu terlihat nih. Nah, ini saya coba tekukan dulu kameranya ke bawah, posisinya agar bisa melihat. Nah, ini kan sebagian sudah dibongkar juga atap-atapnya ya. Nah, ini jauh lebih terlihat nih kondisinya. Nah ya, tinggal beberapa rumah lagi ya. Berapa ya? Coba ada yang hitung nih. Kalau dilihat dari atasnya ada berapa atap yang kira-kira belum dibebaskan atau belum dibongkar atau mungkin dalam tahap pembongkaran. Kalau kita mendengarnya ini kayaknya tinggal sedikit lagi ya harusnya ya. Oke, kita sudah sampai di ujung. Nah, jadi ini kalau berdasarkan informasi yang saya tanya ke petugas, memang sebenarnya kita lihat sendiri ya bahwa jembatan Pesanggerahan atau jembatan Sungai Pesanggerahan itu tidak selurusan sampai dengan blok yang tadi, namun membutuhkan kayak pegangan gitu, kayak pegangan untuk agar lebih kuat jembatan Sungai Pesanggerahannya. Dan nanti area yang tidak terdampak oleh, maksudnya tidak merupakan bagian dari jembatan Sungai Pesanggerahan, nanti akan dijadikan sebagai area penghijauan gitu. Itu yang saya dengar dari petugas. Nanti kita akan sama-sama lihat aja ya kalau sudah proses berjalan. Nah, tadinya yang saya katakan tadi bahwa alat-alat berat itu akan dilintasinya itu melintasi di jalur ini nih, sekalian pembangunan penggalian lanjutan untuk ke Sungai Pesanggerahan. Awalnya jika pembebasan lahan ini di sini tidak ada masalah, kendaraan-kendaraan proyek itu akan masuk melintas dari jalur ini gitu untuk ke jembatan Sungai Pesanggerahan. Sekarang kan agak sulit ya, kalau memutar ke Serpong Cinere terus tuh mungkin agak berat gitu ya. Nah, oke, kita lanjut lagi ke depan lagi. Nah, sekarang kita kembali melihat ini dari titik Limo ya. Kita akan melihat bagaimana posisi dari galian terkini ya, di mana kita melihat beberapa ekskavator terus bekerja dan menggali. Galiannya langsung di loading ke dalam truk ya, dalam dump truck. Nah, lalu dump truck ini dia terus bekerja mendistribusikan ke titik-titik area ruas kukusan Krukut ataupun juga ruas Krukut Cinere yang juga membutuhkan lahan.
membutuhkan tanah merah maksud saya, ya. Nah, ini kita lihat di sini juga posisinya sudah ada truk-truk yang membawa tanah merah tersebut ya, yang siap tancap gas. Nah, di sini saya suka kehilangan sinyal selain ketutup oleh pohon. Di sini ada 2 BTS ya, ada 2 BTS. Menara BTS. Tapi dia ternyata tidak joget-joget ya. Oke. Ya, ini karena ada menara BTS, kadang-kadang sinyal saya suka muncul tenggelam atau ada gangguan sinyal gitu ya. Nah, ini alhamdulillah lah nih masih bisa lancar. Oke, kita lanjut, kita menuju ke titik ini ya, gerbang tol Limo, dan kita terus coba menuju ke simpang susun Krukut ya. Sekali lagi ini adalah ruas Krukut Cinere jadinya ya. Ya, tadi sudah sempat dibahas bahwa awalnya disebut ruas Limo Cinere karena target awal adalah penyelesaian gerbang tol Limo terlebih dahulu untuk tersambung dengan tol Serpong Cinere. Namun ternyata setelah dievaluasi, melihat kondisi terkininya mungkin ya, akhirnya dirubah targetnya menjadi ruas Kukusan Krukut dulu, baru nanti Krukut sampai dengan Cinere. Nah, Krukut sampai dengan Cinere itu artinya adalah simpang susun Krukut melanjutkan sampai ke titik perbatasan dengan tol Serpong Cinere. Ya, ini adalah alat yang berbunyi-bunyi ya. Ini adalah alat untuk pemasangan tiang pancang yang kondisinya kita lihat sendiri, sudah ada bolong-bolong ya di bagian tanahnya. Nah, itu adalah hasil dari bunyi-bunyi piston tadi ya, bunyi piston yang sangat kencang sekali saat melakukan pekerjaan pemasangan tiang pancang. Nah, kita maju lagi ke depan ya, kita kembali menuju ke, ini adalah area pengerjaan untuk overpass Pelita ya. Ini adalah overpass Pelita. Jadi kurang lebihnya saat ini juga ekskavator sedang melakukan penggalian untuk area kerja bagian pilar tengah. Kita lihat ya, sedang digali oleh ekskavator. Jadi pilar tengahnya mungkin akan mulai dikerjakan. Sedangkan untuk progres di sisi abutmen paling sisi kiri dari video mungkin ya, sisi kiri dari kita lihat video ini, sedang dalam pengerjaan untuk pemasangan backisting dan juga pengerasan. Jadi overpass Pelita ini adalah terdiri dari 2 abutmen dengan 1 pilar ya. Nah, di depan sana juga ada ekskavator tuh yang sedang melakukan penggalian ya. Jadi banyak sekali nih penggalian, dan seperti yang saya katakan bahwa metode kerja di tol Cijago 3 ini adalah cut and fill. Jadi penggalian di beberapa titik dan penimbunan di titik lainnya. Nah, kalau kita lihat nih juga di sisi abutmen paling kanan, saat ini sedang dalam proses juga pengerjaan ya. Tuh, sudah dipasangkan juga ada beberapa terpal mungkin agar penanganan khusus ya. Karena posisinya ini bisa dikatakan galiannya cukup dalam juga ya, walaupun ini tidak sedalam di area Limo tadi ya, menuju ke jembatan Sungai Pesanggerahan. Ini kalau sedengar saya ini sekitar 4-5 meter lah di sini nih. Sedangkan kalau yang di area menuju ke jembatan Sungai Pesanggerahan tadi itu kurang lebih sekitar 7 meter kalau saya tanyakan ke petugas ya. Gitu. Nah, inilah kondisinya. Ada ekskavator juga yang melakukan penggalian ya. Nah, ini sudah jauh lebih terlihat mungkin badan jalan tolnya, walaupun belum keseluruhannya, tapi kita bisa melihat bahwa ketinggian dari area area titik jalan tolnya, ketinggiannya bisa kita lihat, oh berarti setinggi ini gitu ya. Nah, terus sampai ke depan sana berarti nanti area yang masih kurang akan ditimbun, kurang lebih titiknya setinggi yang kita lihat saat ini tanahnya gitu. Oke. Nah, ini juga ada dump truck kosong mulai berdatangan juga. Jadi dump truck ini akan mengangkut kembali tanah-tanah ya, hasil dari galian yang dilakukan oleh ekskavator di ruas Krukut Cinere. Nah, kita memasuki area nanti, di sini ada box culvert Kali Grogol, dan juga ini adalah pengerjaan untuk overpass Arisuta. Bukan overpass, box traffic. Nah, kan saya lupa ingat nih ya. Sekarang karena sudah dikerjakan, ini box traffic Arisuta. Kenapa disebut dengan box traffic ya? Apa bedanya antara box traffic dengan overpass? Overpass itu berada di atas, sedangkan box traffic berada di bawah jalan tol.
Jadi nanti ini kurang lebih seperti terowongan ya. Jadi box traffic ini nanti dilindungi oleh satu box sebagai penghubung, karena di sini ada lahan Pak Arisuta yang terpotong oleh rencana jalan tol Cijago 3. Dan kita sudah melihat di titik ini bahwa ketinggian tanah juga sudah semakin terus ditimbun, dan kita lihat juga ini rumah terakhir yang ada di sini juga sudah mulai dibongkar ya. Nah, ini adalah rumah-rumah terakhir. Mungkin kalau saya tidak salah dengar memang ada beberapa permintaan warga yang karena mungkin proses masih pembangunan rumahnya, meminta kebijaksanaan dari beberapa stakeholder agar minta waktu sebentar katanya untuk membangun rumahnya terlebih dahulu. Jadi memang perlu ada diskusi ataupun komunikasi agar berjalan lancar ya. Jadinya seperti ini. Saya dengar memang semua itu harus dikomunikasikan, dan alhamdulillah ternyata mungkin warga mendapat kebijaksanaan dari stakeholder terkait ya. Oke, kita masuki di area Jalan Pendowo. Jalan Pendowo ini bisa dikatakan nantinya itu akan memasuki di jalan memutar ya. Nah ini saya lupa nih, saya bertanya. Ya ampun, saya lupa banget ya. Saya lupa banget ini, saya nggak bertanya kepada petugas ya. Saya lupa bertanya banget kepada petugas. Saya tadinya mau tanya ini nih. Ini kan bentuk jalannya sudah terlihat ya. Apakah ini akan menjadi jalan putaran dari Pendowo tersebut atau bukan gitu ya. Nah, ini saya malah lupa tanya nih. Tapi kalau dari bentukan jalannya ya. Ini kalau dari bentukan jalan yang kita lihat nih dari sisi kanan tadi ya. Ini nanti persis pada ujung bagian dari box traffic, maksud saya. Box traffic dari Cakra dan Pendowo. Nah, ini kita lihat nih, kita masuk di bagian ekskavator nih. Kalau kita terusin terus, itu pas ujungnya box traffic Cakra dan Pendowo gitu. Sepertinya sih iya ya. Tapi pastinya mungkin di video berikutnya akan saya konfirmasi lagi ya. Mohon maaf ya. Saya sekali lagi mohon maaf, saya lupa banget ini untuk tanya ke petugas karena kemarin tuh lupa banget, bener-bener lupa lah gitu. Gak sempat bertanya tentang kondisi jalan ini nih. Karena lumayan lama juga ini videonya nih ya, untuk yang ini memutar ke arah perbatasan tol Serpong Cinere seksi 2 dulu gitu ya, jadi lupa. Nah, inilah kondisinya juga saat ini sedang ada saluran air ya. Jadi sedang ada pengerjaan saluran air. Sepertinya sudah ada galian-galian, dan untuk pekerjaan di jalan jalan detour kita lihat ya. Dan bagian bawah kita lihat sini udah bagian dasar dari box traffic Cakra dan Pendowo itu sudah bisa kita lihat. Sudah terlihat bagian dasarnya. Sekarang malah sudah ada sebagian untuk pengerjaan dindingnya ya. Kita lihat ya. Ini mantep banget ini. Dinding dari box traffic Cakra dan Pendowo sudah mulai terlihat. Pemasangan backisting, terus pekerjaan pembesian detailnya ya. Dan bagian dasarnya juga ditambahi lagi oleh besi-besi kembali. Nah, nantinya kita bagi yang melintas di Pendowo, ingin kembali ke arah Pendowo, melintas di box traffic tersebut. Sedangkan kalau ke depan terus ya, ini menuju ke Simpang Susun Krukut ya. Menuju ke Simpang Susun Krukut. Jadi disinilah kurang lebihnya tol Cijago 3, berarti dia akan ditimbun lagi oleh tanah di sini. Karena di sini masih ada box traffic ya. Box traffic sekali lagi berada di bawah. Dan inilah ruas Krukut Cinere. Sekali lagi ini adalah ruas Krukut Cinere. Jadi pembahasan kita menyesuaikan ya. Jadi bukan saya yang merubah, sekali lagi bukan saya yang merubah nama dari ruas Limo Cinere terus ke Krukut Cinere gitu ya. Karena ini saya juga pengambilan gambar dengan izin. Jadi saya juga bertanya. Jadi tidak, informasi yang saya sampaikan kepada teman-teman itu bukan asal-asalan gitu ya. Bukan informasi yang takutnya nanti jadi hoax gitu ya. Nanti dibilangin ini nanti bakal jadi jalan ini, bakal jadi jalan itu gitu ya. Nah, itu juga nanti jadi saya bisa keliru nantinya ya. Gitu. Oke. Nah, inilah nanti saya akan konfirmasi lagi untuk bagian jalan yang mungkin saya takut salah. Mohon maaf jika kurang berkenan. Jika ada pertanyaan, sekali lagi ada masukan, apakah memang mau tidak menggunakan musik dan juga untuk masalah peta di atas,
Itu sangat menentukan untuk video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Kita bertemu lagi di video tol Cijago terbaru berikutnya, ataupun juga tol Desari terbaru berikutnya, dan juga tol Serpong Balaraja berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.